English learners. Welcome back to my channel in teaching and learning tutorial. Di video saya ini, saya akan menjelaskan tentang pronoun, yang mana kata ganti ini atau pronoun ini terdapat dalam part of speech yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, let's start. Oke, personal pronoun atau kata ganti. Jadi di part 1 saya akan menjelaskan tentang pronoun. Kita mulai dari definisi pronoun. Apa sih definisi daripada pronoun? Oke, pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk mengganti posisi kata benda. Sebagai contoh, Sinta loves Andre. Sinta loves Andre. Lihat yang di garis bawahi atau yang bertinta merah. Sinta dan Andre merupakan nama benda atau nama orang, yang kalau kita akan ubah ke dalam kalimat yang berikutnya akan menjadi seperti ini. She loves him. She loves him. She ini adalah kata ganti yang menggantikan Sinta karena dia perempuan. Kemudian him merujuk atau kembali kepada Andre. Contoh yang kedua, Andi and Anna buy some food in the market. Ya, yang di garis bawahi di sini Andi dan Anna merupakan nama orang yang lebih dari satu. Kita anggap banyak mereka. Berarti kita akan lihat di bawah ini, they go to market by car. Jadi they yang bertinta merah ini kembali kepada Andi dan Anna. They itu artinya mereka. Jadi Andi dan Anna membeli sedikit makanan di pasar. Mereka pergi ke pasar dengan menggunakan mobil. Jadi Z ini kembali kepada Andi dan Anna. Nah, sekarang teman-teman kita lihat jenis-jenis pronoun. Yang pertama, pronoun ada namanya subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, dan yang terakhir reflexive pronoun. Tapi kali ini saya akan fokus untuk menjelaskan tentang subject pronoun dan object pronoun. Ya, kita mulai dari subject pronoun. Apa sih subject pronoun, teman-teman? Yang namanya subject itu digunakan untuk mengganti posisi subjek atau pelaku. Kalau yang namanya pelaku atau orang yang mengerjakan kegiatan atau aktivitas itu selalu berada di awal kalimat atau sebelum kata kerja. Ya, jadi subjek itu posisinya sebelum kata kerja, teman-teman. Seperti di contoh sini, ya. Subjek ada verb. Nah, subjek ini ada I, ada you, they, we, she, he, it. I saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it ini atau itu untuk benda, binatang dan lainnya. Nah, sekarang di sini ada kata kerja help, ya. Ini ada call, help atau help itu artinya membantu, call itu artinya menelpon atau memanggil, ya. Kemudian yang di bawah juga ada helps, ada calls. Jadi ada tambahan s ketika subjeknya she, he, it. Untuk penjelasan berikutnya terkait tentang penambahan s atau is nanti di pembahasan berikutnya. Nah, kalau kita mengatakan saya menelpon, kita akan mengatakan I call. Kamu membantu, you help. Dia perempuan menelpon, she calls. Oke, coba kita lihat contoh yang nomor 1. We walk to Rinjani Park. We walk to Rinjani Park. Kita berjalan ke Taman Rinjani. Yang di garis bawahi we adalah sebagai subjek karena berada sebelum kata kerja. Oke, yang kedua, she speaks English every day. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris setiap hari. Nah, kemudian yang ketiga ada they play football in the yard. They play football in the yard. Mereka bermain bola di lapangan. Coba diperhatikan teman-teman, yang di garis bawahi di sini ada we, she, kemudian they adalah sebagai
subjek atau pelaku atau orang yang melakukan aktivitas berjalan, aktivitas berbicara, aktivitas bermain. Sementara yang bertinta merah ini namanya kata kerja atau verb. Selanjutnya teman-teman kita bahas tentang object pronoun. Oke. Yang namanya object pronoun itu adalah kata ganti yang menggantikan posisi objek atau yang dikenai pekerjaan. Nah, yang namanya objek itu berada setelah kata kerja, teman-teman. Posisinya pasti setelah kata kerja. Coba kita lihat di sini ada subjek, ya, ada verb atau kata kerja, kemudian di sini ada objek. Nah, di sini paling sering terjadi kesalahan ketika menyampaikan atau ketika membuat sebuah kalimat. Seperti halnya misalnya saya membantu mereka, misalnya sering kita dengar mengatakan I help Z. Ya, jadi teman-teman, fungsinya objek ini mengganti posisi objek berada setelah kata kerja. Jadi objek I itu adalah me, you adalah you, kemudian they, them, we, us, she, her, kemudian he, him, kemudian it. Jadi kalau kita mengatakan saya menelponmu, I call you. Misalnya kamu menelpon saya, you call me. Jangan kamu bilang you call I, itu salah. Ya, you call me. Mereka menelpon saya, they call me, bukan they call I. Ya, misalnya dia perempuan membantu saya, she helps me, bukan she helps I. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini ya. Saya menelpon dia perempuan. Kira-kira kita katakan bagaimana nih? Saya menelpon dia perempuan. I call she. Salah. Ya, yang benar adalah I call her. Kemudian yang kedua, mereka mengajak saya. They invite I. They invite I. Benar? Salah. Yang benar adalah they invite me. Ya. Kemudian ketiga, kita membantu mereka. We help they. We help they. Kira-kira benar enggak? Salah. Ya, yang benar itu adalah we help them. Them ini adalah objek daripada mereka atau they. Yang terakhir, dia perempuan mencintai dia laki-laki. She loves he. Bagaimana? She loves he. Salah. Yang benar adalah she loves him. Jadi jangan sampai tertukar posisi subjek, posisi objek. Jadi sesuaikan. Ingat teman-teman ya, subjek itu berada sebelum kata kerja seperti she, kemudian objek itu berada setelah kata kerja seperti him. Makanya ini objek ini dihafal. Let's do some exercise. Nah, coba kita jawab beberapa pertanyaan di bawah ini teman-teman untuk membuat teman-teman lebih paham ya. Bla 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 bla, tell them a funny story. Titik menceritakan mereka sebuah cerita lucu. Nah, kalau kita analisis kalimat ini, yang kita butuhkan apa? Karena tell ini adalah kata kerja, them ini adalah objek. Berarti yang kita butuhkan adalah subjek. Oke. Yang mana di antara mereka yang subjek? Me, them, I. Me tell them atau them tell atau bagaimana? Yang benar adalah she. Oke. I ya, I tell them a funny story. Kemudian number 2, they call. Oke, they call. Mereka menelpon. Kalau kita lihat, they ini adalah subjek, call ini adalah aktivitas atau kata kerja atau pekerjaannya. Kemudian berarti kita butuh apa di sini? They call objek ya. Yang mana di antara objek ini? She, he, me. Oke, yang benar adalah me. They call me, bukan they call he ya. Oke, nah sekarang nomor 3, 4 dan 5 teman-teman jawab di kolom komentar yang mana menurutnya yang benar. Oke. She usually looks at. Kira-kira yang benar yang mana? I, they, him. Kemudian nomor 4, number 4, bla bla bla, looks for bla bla bla. Nah, sebelum look for dan sesudah look for ini
Kira-kira yang benar yang mana? Ya, look for artinya mencari ya. Kemudian number 5, bla 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 send the letter to, mengirim surat ke. Sebelum dan sesudahnya kira-kira diisi dengan yang mana? Yang mana subjek, yang mana objek, teman-teman ya. Nah, sampai sini pembahasan kita tentang subject and object pronoun. Pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang possessive yang artinya kepemilikan dan refleksif. Semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Okay, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.